Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa pertemuan kuliah kita dengan materi puasa. Kita semua sudah sering mendengar bahwa puasa itu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah menyeru kepada kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa untuk menjalankan puasa. Puasa yang merupakan kewajiban adalah puasa Ramadan khususnya, yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Diturunkan wahyu ini pada tahun kedua setelah Hijriah, dan kita tentu memiliki kewajiban hal ini untuk berpuasa. Puasa secara lughawi atau bahasa bermakna al-imsak, as-siyam ay al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak adalah menahan diri dari meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Maka secara istilah puasa sendiri adalah al-imsakul mukallafi anil mufartirati biniyati ta'abudillahi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa adalah usaha seseorang mukallaf, orang yang sudah balik, untuk menahan diri dari berbagai pembatal atau yang menghilangkan nilai puasa, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dalam konteks puasa ini ada beberapa unsur, setidaknya 4 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri atau al-imsak, yang ketiga adalah mukallaf atau seorang muslim yang sudah berakal dalam keadaan suci dari hadas besar secara syar'i, dan juga ada waktu, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 4 hal unsur ini harus ada. Maka tata cara puasa sendiri harus memenuhi 4 unsur ini. Niat puasa, ya, puasa ada yang mengatakan niat itu adalah sesuatu yang wajib. Bahkan mayoritas ulama memfardukan untuk niat, khususnya puasa Ramadan atau puasa yang wajib, untuk meniatkan di dalam hati sebelum memulai puasa. Hal ini sebagaimana dikatakan, malam yabitus siyamu qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa yang berpuasa namun tidak melakukan niat, maka puasanya dianggap tidak sah. Walaupun ini dalam para ulama sendiri, ulama fikih khususnya, membagi dalam berbagai macam niat ini. Ada yang meniatkan itu harus setiap hari untuk berniat. Ada juga terutama dari kalangan mazhab Malikiyah itu cukup sekali niatnya untuk 1 bulan, itu pun sudah diperbolehkan. Yang kedua adalah sebelum puasa kita disunahkan untuk makan sahur. Ini syarat hadisnya. Kenapa? Karena makan sahur merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang menjadikan kita untuk menambah kekuatan, untuk menambah energi selama menjalankan puasa selama 1 hari penuh itu. Maka Rasul katakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dengan makan sahur di dalamnya ada keberkahan. Dan yang ketiga adalah imsak, menahan diri. Yang dimaksud menahan diri adalah tidak melakukan hal-hal yang sesungguhnya itu dia punya kewenangan atau kemampuan untuk melakukannya ketika di dalam hari-hari yang lain. Namun di dalam sedang menjalani ibadah, maka dia tidak melakukan itu, seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan sebagainya, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan puasa adalah merupakan salah satu pelaksanaan rukun Islam
yang Allah maksudkan, Allah urgensikan kepada kita sebagai orang yang beriman agar memiliki kualitas iman yang baik sebagai insan atau manusia yang memiliki ketaatan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mengantarkan menuju pada pribadi yang muttaqin. Sementara oleh Allah katakan seorang muttaqin adalah orang yang memiliki tingkat derajat yang paling tinggi di antara derajat-derajat para manusia yang lain. Sampai Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka salah satu upaya untuk menggapai itu adalah dengan puasa Ramadan, sebagaimana ayat yang kita sebut tadi, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian, puasa ini memang dalam syariat kita ada beberapa macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, bahkan juga ada puasa yang diharamkan. Apa itu dan puasa apa yang termasuk puasa wajib? Yang pertama tentu puasa Ramadan. Kedua puasa kifarat. Ya, tentu kifarat ini ketika nanti kita bahas masalah haji, ada wajib-wajib haji yang tidak bisa ditunaikan oleh orang yang sedang haji, maka bisa dibayar dengan puasa kifarat, yaitu puasa 3 hari ketika masih ada di Masjidil Haram dan 7 hari ketika sudah pulang nanti. Itu termasuk kifarat. Kemudian puasa nadar, ya, dan yang keempat adalah puasa qadha. Itu semua masuk dalam konteks puasa yang wajib. Puasa sunnah ya seperti mana teman-teman sering melakukan Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Muharram atau Asyura dan sebagainya. Nah, ini termasuk puasa-puasa yang sunnah. Sementara puasa yang diharamkan apa? Contohnya adalah puasa ketika di Hiddain atau 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga 3 hari tasyrik termasuk puasa yang diharamkan. Nah, kenapa sih Allah memerintahkan puasa dan untuk apa puasa itu? Sesungguhnya di dalam pelaksanaan puasa itu banyak sekali fadilah, banyak sekali karunia yang bisa kita dapatkan. Apa itu diantaranya? Allah berkenan mengampuni dosa bagi siapa yang berpuasa. Sebagaimana Allah katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu mattaqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keyakinan, penuh kesungguhan, imanan wahtisaban, maka dia akan diampuni dosa yang sudah berlalu. Kemudian dengan puasa kita akan mendapatkan pahala yang khusus, pahala yang tidak didapatkan oleh ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana Rasul katakan dalam sebuah hadis, qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam allahu illa shiyam. Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, seluruh amal ibadah anak manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazi bih. Puasa adalah untukku dan hanya aku sendiri yang akan berikan balasannya. Dan masih banyak sekali fadilah puasa yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan puasa dengan imanan wahtisaban. Di antaranya adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah melalui satu pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kemudian doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Secara yang paling penting, urgensitas puasa adalah untuk mendapatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, barangkali itu untuk sebagai awal kita mesti mengenal tentang puasa. Bisa kita nanti diskusi dalam materi kuliah kita, dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua sehingga kita termasuk orang yang muttaqin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.